Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, ketemu lagi dengan kami dari channel Rizky Muhtadin. Saudaraku, kami ingatkan bagi yang baru menemukan channel ini untuk membantu demi kebertahanan dan eksistensi dari channel Rizky Muhtadin ini dengan cara menekan subscribe, like, dan tanda lonceng. Terima kasih dukungannya, semoga semuanya sehat walafiat, lahir dan batinnya, dimudahkan semua urusannya yang baik, ditambah dan diluaskan rezekinya, dan diberikan keselamatan baik di dunia maupun di akhirat. Saudaraku, pada kesempatan video kali ini kita sampaikan informasi, ada kabar bahwa ada sedikit keretakan hubungan Bapak Prabowo Subianto dengan Bapak Luhut Binsar Panjaitan. Dan sekarang dikabarkan di balik kinerja Bapak Purbaya ada dua jenderal yang di situ mendukung beliau, yaitu Bapak Menhan Syafri Syamsuddin dan juga Bapak Jenderal Gatot Nurmantio. Kemudian ada tokoh yang menggugat Bapak Kapolri, minta Kapolri agar segera mundur. Nah, saudaraku yang dirahmati Allah, memang Bapak Purbaya ini berhasil dan berani sekali membongkar sejumlah, dalam tanda petik, adalah kotak Pandora utang yang ada di masa Bapak Joko Widodo dan sejumlah dugaan korupsi di masa Bapak Jokowi dan Bapak Luhut Binsar Panjaitan. Bahkan ada yang menduga Bapak Luhut itu juga menerima dana dari korupsi Chromebook yang dilakukan oleh Bapak mantan Menteri Pendidikan, yaitu Nadiem Makarim. Saudaraku, langsung kita simak sejumlah informasi yang akan kita sampaikan berikut ini. Retaknya hubungan Pak Luhut Panjaitan dengan Presiden Prabowo dimulai dari Pak Luhut yang udah nggak sejalan dengan visi misi Pak Presiden untuk memberantas korupsi dan mengaudit seluruh harta kekayaan para pejabat. Kecurigaan mulai tercium karena Pak Luhut takut jika hartanya sejumlah triliunan diperiksa. Banyak warganet berspekulasi kalau harta dari Pak Luhut nggak wajar. Pak Luhut Panjaitan kecewa sama Presiden Prabowo. Ya, memang Pak Luhut senior saya di Kopassus, tapi kali ini saya nggak bisa berpihak kepada Bapak. Saya di sini sebagai Presiden. Saya hanya ingin rakyat saya sejahtera, Pak. Jika Pak Luhut bermasalah, biar pihak berwenang yang mengadili. Dan saya nggak ikut campur. Di mana jadi saya terlibat? Jangan di mana-mana, Opung. Ini ada orang yang nyatakan ini. Ayo panggil dia atau laporkan dia biar Opung jelas siapa yang mengatakan itu kepada Opung. Siapa yang mengatakan Opung terlibat? Ini dia. Jokowi dan Luhut Binsar Panjaitan menerima uang 4,5 triliun dari Nadiem Makarim dalam kasus korupsi Chromebook. Isu yang beredar menyebut Menhan Syafri Syamsuddin menghubungi Jenderal Gatot Nurmantio untuk mendampingi Menkeu Purbaya Yudi Sadewa dalam menyiapkan langkah hukum terkait dugaan mega korupsi yang dikaitkan dengan Luhut Panjaitan. Jika benar, ini sinyal bahwa persoalan tak lagi sebatas opini masyarakat saja, tapi mulai masuk ke meja keputusan di parlemen. Jenderal Gatot Nurmantio saling sindir di media dengan Jenderal Luhut Binsar Panjaitan. Jenderal Gatot Nurmantio, kita ini sama-sama dari satuan yang sama dahulu. Kita berjanji untuk tidak mengkhianati negara dan rakyat. Kenapa abang malah mengkhianati rakyat? Kasihan rakyat 10 tahun menderita. Ini alasan Luhut Panjaitan tidak berani gegabah dalam melanjutkan tuntutan hukum kepada Jenderal Gatot Nurmantio, Menteri Keuangan Purbaya, dan Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin. Jenderal Gatot Nurmantio adalah kesayangan para tentara nasional Indonesia, dari pangkat dasar sampai pangkat jenderal. Semua sayang kepada Jenderal Gatot Nurmantio. Inilah dua jenderal yang berada di belakang Menteri Keuangan Purba Yodi Sadewa untuk mengamankan hasil audit Luhut Panjaitan sampai ke pengadilan. Dua jenderal terbaik di Indonesia ini selama bertugas menjadi jenderal bekerja dengan tulus demi rakyat dan selalu jujur untuk Ibu Pertiwi. Jenderal Gatot Nurmantio berbicara serius dengan Presiden Prabowo untuk segera mencabut peraturan polisi nomor 10 tahun 2025. Menurut Jenderal Gatot, jika peraturan ini tidak dicopot, maka dikhawatirkan Kapolri dan para anggotanya akan membangkang kepada Presiden. Maka dari itu Jenderal Gatot Nurmantio mengingatkan Presiden Prabowo untuk secepatnya mencopot peraturan tersebut. Jenderal Gatot Nurmantio membuat Luhut Panjaitan merasa tidak karuan, terlihat dari perubahan fisik. Luhut Panjaitan yang terlihat lesu dan tidak segar mukanya, dikarenakan Jenderal Gatot terus maju untuk mengawal hasil audit yang dilakukan oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, kami ingatkan kembali agar semuanya yang baru menemukan channel Rizky Muhtadin ini untuk menekan subscribe, like, dan tanda lonceng demi kebertahanan dan mendukung channel Rizky Muhtadin ini. Terima kasih atas dukungannya. Ya, kita lanjutkan informasinya berikut ini.
Indonesia dibersihkan, perang kebenaran telah dimulai. Rakyat Indonesia harus dukung yang benar. Gatot Nurmantio, diperintahkan Syafri Syamsuddin dampingi Purbaya. Oleh Kristovita Wiloto, Chairman Strategik Indonesia. Saya sebagai orang yang mengamati dan berpikir tentang keadaan Indonesia, saya akan menganalisa peristiwa-peristiwa yang terjadi dengan mata hati yang jernih. Pembersihan telah dimulai. Rakyat Indonesia harus tahu, pembersihan besar-besaran sedang terjadi di negara kita. Anak-anak muda Indonesia untuk menjadi berkat bagi bangsanya. Salah satunya adalah Menteri Keuangan Purbaya. Walaupun dengan atau tanpa Anda, pekerjaan Tuhan akan terus berjalan. Siapa Purbaya dan mengapa dia diserang? Purbaya adalah Menteri Keuangan yang berani. Dia baru menjabat 3-5 bulan, tetapi sudah melakukan banyak pembersihan. Inilah sebabnya dia diserang dari berbagai arah. Pembersihan yang dilakukan Purbaya. Pembersihan pertama, Bea Cukai Purbaya membersihkan Bea Cukai secara menyeluruh. Dia mengganti 22 pejabat penting. Ini bukan perkara kecil. Mereka yang diganti adalah orang-orang yang selama ini mendapatkan keuntungan dari jabatannya. Tentu saja mereka marah dan ingin membalas. Pembersihan kedua, Direktorat Jenderal Pajak sebagai Menteri Keuangan. Purbaya tidak takut bertengkar dengan lembaga pajak. Media sudah memberitakan konflik terbuka antara dia dan Direktorat Jenderal Pajak. Mengapa? Karena selama ini ada praktik-praktik tidak beres di sana. Pembersihan ketiga, Bank Indonesia juga berseberangan dengan Purbaya. Mereka menjadi lawannya karena dia mengungkap hal-hal yang tidak benar. Pembersihan keempat, pemerintah daerah 18 gubernur dari seluruh Indonesia datang ke Jakarta untuk berdemo menentang Purbaya. Bayangkan, 18 gubernur. Mengapa mereka takut? Karena Purbaya mengancam sistem korupsi yang selama ini mereka nikmati. Pembersihan kelima, Badan Usaha Milik Negara Purbaya menyerang perusahaan negara yang tidak beres. Dia juga menyerang Danantara, yang memimpin semua perusahaan negara. Mengapa? Karena ada korupsi besar-besaran di sana. Pembersihan keenam, Dewan Perwakilan Rakyat Purbaya dimarahi anggota DPR. Terjadi keributan besar. Mengapa DPR marah? Karena selama ini mereka bekerja bukan untuk rakyat, tetapi untuk kepentingan sendiri dan kelompok tertentu. Pembersihan ketujuh, Lembaga Penjamin Keuangan dan Kementerian Perhubungan. Kedua lembaga ini juga pernah berkonflik dengan Purbaya. Semua ini terjadi dalam waktu yang sangat singkat. Konflik dengan Presiden Prabowo. Yang lebih mengejutkan, Purbaya juga berkonflik dengan Presiden Prabowo dalam dua hal. Konflik pertama, masalah hutang WUS. Prabowo meminta agar hutang dan kekurangan uang WUS dibayar dengan uang negara. Purbaya menolak keras. Mengapa? Karena itu akan merugikan rakyat Indonesia. Uang negara adalah uang rakyat. Konflik kedua, program makan bergizi gratis. Purbaya mempersoalkan program makan bergizi gratis. Bukan karena dia tidak peduli dengan rakyat, tetapi karena ada yang tidak beres dengan cara pelaksanaannya. Ada potensi korupsi besar di sana. Musuh-musuh Purbaya. Siapa saja yang menyerang Purbaya? Inilah mereka. Musuh pertama, Prabowo dan dinasti Prabowo. Prabowo adalah presiden, tetapi dia juga bagian dari oligarki yang menguasai negara. Dinasti Prabowo adalah kelompok keluarga dan kroni-kroni yang mendapatkan keuntungan dari kekuasaan. Musuh kedua, oligarki adalah sekelompok orang kaya dan berkuasa yang mengendalikan negara untuk kepentingan mereka sendiri. Mereka tidak peduli rakyat kecil menderita. Musuh ketiga, Jokowi dan kelompoknya. Jokowi adalah presiden sebelumnya. Kelompoknya masih berkuasa di banyak tempat. Mereka takut jika Purbaya membongkar semua korupsi yang terjadi selama pemerintahan Jokowi. Musuh keempat, konglomerat hitam. Mereka adalah pengusaha-pengusaha besar yang mendapatkan kekayaan dengan cara tidak jujur. Mereka mengkhianati rakyat Indonesia dengan bekerja sama dengan pejabat korup. Musuh kelima, Taipan pengkhianat. Mereka adalah pengusaha super kaya yang seharusnya membangun Indonesia, tetapi malah merampok kekayaan negara. Mereka adalah pengkhianat bangsa. Musuh keenam, mafia Indonesia. Mereka adalah kelompok-kelompok kejahatan terorganisir yang bekerja sama dengan pejabat. Mereka menguasai berbagai bisnis gelap dan merugikan negara. Musuh ketujuh, DPR. Gadungan DPR seharusnya mewakili rakyat. Tetapi kenyataannya, banyak anggota DPR yang bekerja untuk kepentingan sendiri dan kelompok tertentu. Mereka adalah DPR palsu, bukan wakil rakyat yang sejati. Peran Gatot Nurmantio, harapan untuk Purbaya. Di tengah kepungan musuh, ada harapan.
Jenderal Gatot Nurmantio, mantan Panglima Tentara Nasional Indonesia, ditelepon oleh seniornya, Menteri Pertahanan Jenderal Djafri Syamsuddin. Tujuannya adalah untuk mendampingi Purbaya dalam menentukan langkah hukum terhadap Luhut Panjaitan. Siapa Luhut Panjaitan? Luhut Panjaitan diduga terlibat dalam mega korupsi yang sangat merugikan negara. Purbaya sedang berusaha mengungkap kejahatan ini. Siapa Gatot Nurmantio? Gatot adalah jenderal yang memiliki sejarah panjang dalam membela Indonesia. Mari kita lihat kekuatan dan kelemahannya. Kekuatan Gatot. Integritas tinggi Gatot dikenal sebagai jenderal yang jujur. Selama karirnya, dia tidak terlibat dalam korupsi. Ini langka di Indonesia. Berani melawan asing. Gatot pernah menolak campur tangan Amerika Serikat dalam urusan militer Indonesia. Dia berani mengatakan tidak kepada negara adik kuasa. Ini menunjukkan dia mencintai Indonesia. Dekat dengan rakyat, Gatot sering berbicara tentang kepentingan rakyat. Dia tidak hanya peduli dengan elit, tetapi juga dengan rakyat kecil. Pengalaman militer sebagai mantan Panglima TNI, Gatot memiliki pengalaman dan jaringan yang luas. Dia tahu seluk-beluk kekuasaan di Indonesia. Tidak takut. Gatot tidak takut menghadapi orang-orang berkuasa. Dia sudah membuktikan keberaniannya berkali-kali. Kelemahan Gatot, tidak punya kekuasaan politik. Gatot sudah pensiun. Dia tidak lagi memegang jabatan penting. Kekuatannya terbatas. Banyak musuh. Karena integritas dan keberaniannya, Gatot memiliki banyak musuh di kalangan elit. Mereka bisa menghalangi langkahnya. Terbatas di bidang hukum. Gatot adalah jenderal, bukan ahli hukum. Dia perlu bantuan ahli hukum yang berani dan jujur untuk melawan mafia hukum. Apa yang bisa dilakukan Gatot untuk menolong Purbaya? Pertama, memberikan perlindungan moral. Dengan reputasinya, Gatot bisa memberikan dukungan moral kepada Purbaya. Ketika Gatot mendukung Purbaya, orang-orang akan tahu bahwa Purbaya berjuang untuk kebenaran. Kedua, membuka jaringan. Gatot memiliki jaringan luas di militer dan pemerintahan. Dia bisa menghubungkan Purbaya dengan orang-orang yang jujur dan berani membantu. Ketiga, mengungkap fakta. Gatot tahu banyak rahasia tentang korupsi di Indonesia. Dia bisa membantu Purbaya mengungkap kejahatan Luhut Panjaitan dan yang lainnya. Keempat, menjadi saksi jika ada proses hukum. Gatot bisa menjadi saksi yang kredibel. Kesaksiannya akan dipercaya oleh rakyat. Kelima, membangkitkan semangat rakyat. Gatot bisa berbicara kepada rakyat dan membangkitkan semangat mereka untuk mendukung pembersihan Indonesia. Apakah rakyat Indonesia diuntungkan dengan peran Gatot? Ya, sangat diuntungkan. Keuntungan pertama, korupsi terbongkar. Jika Gatot membantu Purbaya, korupsi besar-besaran akan terbongkar. Uang negara yang dicuri bisa dikembalikan untuk rakyat. Keuntungan kedua, keadilan ditegakkan. Selama ini orang-orang kaya dan berkuasa bisa lolos dari hukum. Tetapi jika Gatot dan Purbaya berhasil, keadilan akan ditegakkan. Tidak ada lagi yang kebal hukum. Keuntungan ketiga, Indonesia menjadi bersih. Pembersihan yang dilakukan Purbaya dengan bantuan Gatot akan membuat Indonesia menjadi negara yang lebih bersih dan jujur. Keuntungan keempat, rakyat mendapatkan haknya. Uang negara yang selama ini dicuri akan digunakan untuk kesejahteraan rakyat, pendidikan, kesehatan, infrastruktur. Keuntungan kelima, anak muda terinspirasi. Keberanian Purbaya dan Gatot akan menginspirasi anak-anak muda Indonesia untuk berani melawan ketidakadilan. Bagaimana rakyat Indonesia bisa membantu? Rakyat Indonesia tidak boleh diam. Inilah yang bisa kita lakukan. Bantuan pertama, berdoalah untuk Purbaya, Gatot, dan semua orang yang berjuang melawan korupsi. Doa adalah senjata kita yang paling kuat. Bantuan kedua, sebarkan kebenaran. Ceritakan kepada teman, keluarga, dan orang-orang di sekitar kita tentang apa yang sedang terjadi. Jangan biarkan media yang dikuasai oligarki menutupi kebenaran. Bantuan ketiga, dukung di media sosial. Gunakan media sosial untuk mendukung Purbaya dan Gatot. Buat mereka tahu bahwa rakyat bersama mereka. Bantuan keempat, lawan hoaks. Musuh-musuh Purbaya akan menyebarkan berita bohong untuk menjatuhkannya. Kita harus pintar membedakan mana yang benar dan mana yang bohong. Bantuan kelima, jangan menyerah. Perjuangan ini akan panjang dan berat. Banyak rintangan, tetapi jangan menyerah. Tuhan bersama kita. Apakah Gatot selama ini membela rakyat Indonesia? Ya, bukti-buktinya. Bukti pertama, menolak campur tangan asing ketika menjadi Panglima TNI. Gatot menolak campur tangan Amerika Serikat. Dia membela kedaulatan Indonesia. Bukti kedua, menentang korupsi. Gatot selalu vokal menentang korupsi.
Dia tidak takut menyebutkan nama-nama orang yang korup. Bukti ketiga, membela petani dan nelayan. Gatot sering berbicara tentang pentingnya membantu petani dan nelayan. Dia tidak hanya peduli dengan orang kaya. Bukti keempat, menolak privatisasi aset negara. Gatot menolak penjualan aset negara kepada asing. Dia ingin kekayaan Indonesia untuk rakyat Indonesia. Bukti kelima, tidak kaya mendadak. Berbeda dengan banyak pejabat lain, Gatot tidak kaya mendadak setelah menjabat. Ini membuktikan integritasnya. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, sampai pada penghujung dari video ini. Terima kasih atas dukungannya, terima kasih atas atensinya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata, mohon maaf kalau ada yang tidak berkenan. Mudah-mudahan bisa menghibur kalian, ada hikmah yang bisa Anda petik semuanya. Salam persaudaraan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka Indonesia, jaya sejahtera. Amin amin ya robbal alamin.